nama saya Gabriel Filipitulalo dan saya dari kelompok Pesona Alam. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 sampai pasal 34. Dalam pembahasan nanti, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang isi dari ayatnya, hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, serta solusi yang bisa dilakukan. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah supaya kita bisa lebih paham dan sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi, langsung aja, yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari pasal 27 ayatnya yang pertama, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kita semua warga negara Indonesia berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menaati hukum dan menghormati pemerintah. Namun kenyataannya, kesetaraan hukum di Indonesia masih sering terabaikan. Contohnya, kasus Setia Novanto pada tahun 2017 dalam korupsi EKTP. Banyak orang awalnya merasa dia bisa lolos karena jabatannya yang tinggi, tapi akhirnya hukum ditegakkan. Dari kasus ini kita belajar bahwa hukum harus berlaku adil untuk semua orang. Jadi solusinya kita berharap hukum ditegakkan adil dan masyarakat ikut mengawasi supaya semuanya berjalan secara transparan. Sekarang kita lanjut ke pasal 27 ayatnya yang kedua, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di ayat ini dijelaskan kalau kita semua berhak punya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi kita juga punya kewajiban untuk bekerja jujur dan bertanggung jawab, supaya kita bisa membantu negara maju dan masyarakat sejahtera. Namun sayangnya, hak ini kadang masih terabaikan. Contohnya, banyak pekerja pabrik garmen di Tangerang yang dibayar di bawah upah minimum. Padahal aturannya sudah jelas. Dari kasus ini kita belajar bahwa hak pekerja harus dihargai dan dijamin. Jadi, solusinya kita berharap pemerintah bisa memastikan upah yang layak untuk semua. Dan kita juga harus bekerja sungguh-sungguh supaya negara makin maju dan masyarakat sejahtera. Sekarang kita lanjut ke pasal 27 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di ayat ini dijelaskan kalau kita semua berhak ikut serta dalam pembelaan negara, tapi kita juga punya kewajiban menjaga persatuan dan keamanan. Untungnya, banyak warga sudah sadar pentingnya bela negara, tapi sayangnya masih ada yang menyebarkan hoaks dan memecah belah masyarakat. Contohnya, hoaks di media sosial yang memicu ketegangan. Dari kasus ini kita belajar bahwa menjaga persatuan itu sangatlah penting. Jadi solusinya kita ikut edukasi, bela negara, menolak hoaks, dan aktif menjaga keamanan lingkungan agar persatuan tetap terjaga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Demi Cindra Kejem dan saya akan menjelaskan tentang pasal 28. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melakukan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 memberikan kita kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Namun, hal itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jika tidak, contohnya, demonstrasi di Jakarta yang sempat memicu kerusuhan. Dari kasus itu kita belajar bahwa kebebasan harus dipakai dengan bijak. Jadi solusinya bagi kita semua, pemerintah dapat menjaga keamanan supaya masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara damai. Nah teman-teman, tahu nggak sih di pasal 28 ini terdapat subpasal loh. Dimulai dari pasal 28A yang mengatur hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan keselamatan dirinya sendiri. Tapi kita juga berkewajiban menjaga keselamatan diri dan orang lain. Tapi di era yang sekarang masih terjadi kasus kekerasan atau pembunuhan yang merampas hak hidup seseorang. Jadi solusinya bagi kita semua adalah hukum harus ditegakkan secara tegas dan masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan. Dilanjutkan ke pasal 28B yang mengatur hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini
kita dijelaskan bahwa setiap orang berhak berkeluarga dan anak berhak tumbuh dengan aman tanpa diskriminasi. Tapi kita juga berkewajiban menjaga keluarga kita dan melindungi anak kita sendiri. Tapi kenyataannya masih ada kasus KDRT dan kekerasan pada anak. Jadi solusinya bagi pemerintah dapat memperkuat perlindungan anak dan masyarakat berani melapor jika melihat kekerasan. Lanjut, kita masuk ke pasal 28C yang mengatur hak untuk mengembangkan diri kita sendiri dan mendapatkan pendidikan. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya sendiri melalui pendidikan yang ada dan berkewajiban memanfaatkan pendidikan dengan baik. Tetapi kenyataannya masih ada anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi. Jadi, solusinya bagi pemerintah dapat kebijakan bantuan pendidikan dan masyarakat dapat mendukung agar anak tetap sekolah. Kita masuk ke pasal 28D yang mengatur hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di pasal ini dijelaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan berkewajiban menaati hukum. Namun, kenyataannya masih ada ketidakadilan hukum seperti kasus korupsi yang diperberat atau diperingan karena jabatan. Jadi solusinya bagi kita semua, hukum harus ditegakkan secara transparan dan masyarakat ikut mengawasi prosesnya. Nah, setelah pasal 28D, kita masih mempunyai pasal 28E. Di pasal 28E ini mengatur hak untuk bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya sendiri, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya sendiri, beribadat, dan mengeluarkan pendapat. Kita juga berkewajiban menghormati keyakinan orang lain. Namun, kenyataannya masih terjadi intoleransi atau persekusi terhadap kelompok agama tertentu. Jadi, bagi kita semua, semoga pemerintah dapat menjaga kerukunan dan masyarakat dapat menghargai perbedaan. Halo teman-teman, nama saya Andi Ferdian Suwala dan pada kali ini saya akan membahas tentang pasal 28F sampai J. Nah, di pasal 28F berbunyi mengatur hak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh dan menyampaikan informasi. Kita berkewajiban menyebarkan informasi yang benar. Kenyataannya masih banyak hoaks yang menyesatkan. Jadi, solusinya pemerintah memperkuat literasi digital dan masyarakat memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan berita. Kali ini kita akan membahas tentang pasal 28D, yaitu mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk memperoleh suaka politik. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, martabat, dan rasa aman. Kita berkewajiban menghormati keselamatan dan privasi orang lain. Kenyataannya, masih ada kasus perundungan, penyiksaan, atau kebocoran data pribadi. Jadi, solusinya, aturan perlindungan data diperketat dan masyarakat berhati-hati menjaga privasi. Kita lanjut pada pasal 28H, yaitu mengatur hak untuk hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lingkungan sehat, dan pelayanan kesehatan. Kita juga berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan gaya hidup sehat. Kenyataannya, masih ada pencemaran lingkungan atau layanan kesehatan yang belum merata. Jadi, solusinya, pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan dan masyarakat menjaga lingkungan. Kita lanjut pada pasal 28I, yaitu mengatur larangan diskriminasi atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, serta menetapkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan berhak tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Kita berkewajiban memperlakukan semua orang secara adil. Kenyataannya masih ada diskriminasi karena suku, gender, atau kondisi fisik. Jadi solusinya pemerintah menindak tegas diskriminasi dan masyarakat belajar menghargai keberagaman. Kita lanjut pada pasal 28J, yaitu mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, serta kewajiban tunduk pada pembatasan sesuai undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan hak serta kebebasan orang lain. Di pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain
dan menaati pembatasan berdasarkan undang-undang. Kita berkewajiban bertindak dengan tidak mengganggu hak orang lain, namun saat ini kebebasan berpendapat terkadang disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Jadi, solusinya pemerintah menerapkan aturan yang adil dan masyarakat bijak dalam menggunakan kebebasan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Mark Jolenko. Kali ini saya akan menjelaskan pasal 29 ayat 1 dan ayat kedua. Dimulai dari ayat yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini dijelaskan bahwa kita berhak menjalankan agama masing-masing, tetapi kita juga wajib saling menghormati agar kehidupan tetap rukun. Sayangnya, masih ada gangguan terhadap kebebasan beragama. Contohnya, kasus penolakan pembangunan gereja AKBP Philadelphia di Bekasi tahun 2012 yang menghambat umat beribadah. Dari kasus ini, kita belajar bahwa negara harus menegakkan aturan izin ibadah secara adil dan kita menjaga toleransi antar umat. Nah, kita lanjut pada ayat yang kedua yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ini jelaskan bahwa setiap orang punya hak memilih agama dan beribadah, dan kewajiban kita adalah menghargai cara ibadah orang lain. Namun, pelanggaran masih terjadi, seperti kasus GKI Yasmin Bogor pada tahun 2010 hingga 2021 yang membuat jemaat kesulitan beribadah. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa ibadah harus bebas dari hambatan. Jadi solusinya, pemerintah memastikan aturan dijalankan tanpa diskriminasi dan masyarakat memperkuat sikap toleransi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rimai Langkai. Kali ini saya akan membahas Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pada pasal yang ke-30 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Kali ini kita akan membahas mulai dari ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama berisi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa warga negara ikut serta dalam mempertahankan negara, tapi juga berkewajiban menjaga ketertiban negara. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang terlibat dalam tindakan merusak. Contohnya seperti kerusuhan pada 22 Mei 2019 yang mengganggu stabilitas negara. Nah, dari kasus ini kita juga bisa belajar pentingnya menjaga ketertiban bersama. Jadi solusinya menurut para pakar, masyarakat ikut menjaga kedamaian dan pemerintah juga harus memperkuat edukasi keamanan agar semuanya bisa ikut bertanggung jawab. Nah, berikutnya kita lanjut pada ayat yang kedua yang berisi bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa berhak mengatur pertahanan melalui TNI dan Polri, dan kita juga berkewajiban mendukung tugas mereka serta tidak menghalangi menegakkan hukum. Namun sayangnya dalam kenyataannya masih ada warga yang menghalangi penertiban atau operasi keamanan. Misalnya penghadangan polisi saat razia narkoba di beberapa daerah di Indonesia. Dari hal ini juga kita bisa belajar pentingnya mendukung aparat. Jadi solusinya masyarakat harus lebih kooperatif dan pemerintah memperkuat komunikasi agar penegakan hukum berjalan dengan aman. Kita lanjut pada ayat yang ketiga yang berisi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa TNI berhak menjalankan tugas keamanannya dan kita berkewajiban untuk menghormati tugas TNI serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu operasi mereka. Meski begitu, ya
tidak bisa dipungkiri pernah terjadi gangguan seperti penyerangan anggota TNI di Papua oleh kelompok bersenjata yang melemahkan keamanan kita. Dari sini kita mengerti kalau tugas TNI harus juga dilindungi. Jadi solusinya negara memperkuat pengamanan wilayah konflik dan masyarakat juga mendukung dalam upaya TNI menjaga keamanan negara kita. Nah, pada ayat yang keempat berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di ayat ini juga dijelaskan bahwa Polri berhak menjaga keamanan dan kita berkewajiban mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan yang menghambat tugas-tugas polisi. Namun, nyatanya masih ada kasus seperti penolakan penyegalan tambang ilegal di Kalimantan yang membuat tugas polisi juga menjadi terhambat. Dari kasus ini juga kita bisa belajar bahwa masyarakat harus lebih taat aturan dan pemerintah harus mempertegas penindakan agar Polri bisa bekerja dengan optimal. Nah, kita lanjut pada ayat yang terakhir, yaitu ayatnya yang kelima. Di ayat yang kelima ini berisi susunan dan kedudukan TNI dan Polri diatur oleh undang-undang. Di ayat ini dijelaskan bahwa negara berhak mengatur TNI dan Polri secara hukum dan kita berkewajiban untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Tapi dalam prakteknya masih ada banyak konflik kewenangan. Misalnya kasus rebutan penanganan perkara antara oknum TNI dan Polri di masa lalu. Dari situ kita bisa belajar pentingnya menjaga kesatuan. Jadi solusinya pemerintah juga harus mempertegas koordinasi antara lembaga dan masyarakat juga harus taat hukum demi mengatur ketertiban kita bersama. Perkenalkan, nama saya Gilbert Daniel Kojo. Jadi saya akan membahas tentang pasal 31 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita berhak memperoleh pendidikan, tetapi kita juga berkewajiban menghargai proses belajar dan memanfaatkan pendidikan sebaik mungkin. Nyataannya, masih ada anak yang sulit sekolah, misalnya anak-anak di pedalaman Papua yang harus berjalan jauh untuk belajar. Dari sini, kita belajar bahwa akses pendidikan harus merata. Jadi, solusinya pemerintah harus memperbaiki sarana pendidikan dan kita menggunakan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat yang kedua berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis, tapi juga berkewajiban mengikuti pendidikan dasar tersebut. Namun, dalam kenyataan, masih ada anak putus sekolah karena faktor ekonomi, seperti kasus anak-anak di NTB yang berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja. Dari kasus ini kita sadar pentingnya sekolah dasar. Jadi, solusinya bantuan pendidikan harus tepat sasaran dan keluarga didukung agar anak tetap sekolah. Nah, lanjut ayat yang ketiga. Ayat ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Di ayat ini dijelaskan bahwa pemerintah berhak mengatur sistem pendidikan dan kita berkewajiban mengikuti aturan pendidikan nasional supaya semua berjalan teratur. Meski begitu, sistem ini kadang terkendala, seperti masalah kurangnya guru di daerah terpencil. Dari sini terlihat bahwa mutu pendidikan belum merata. Jadi, solusinya distribusi guru harus diperbaiki dan sarana diperkuat agar pendidikan lebih setara. Nah, lanjut ke ayat yang keempat. Ayat ini berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ayat ini dijelaskan bahwa negara berhak mengatur anggaran pendidikan dan kita berkewajiban mendukung penggunaan dana pendidikan dengan baik. Tetapi dalam praktiknya masih terjadi penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah yang merugikan siswa. Dari kasus ini kita belajar bahwa pengawasan harus ketat. Jadi solusinya transparansi penggunaan dana diperkuat dan pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Nah, lanjut ke ayat yang kelima. Ayat ini berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Di ayat ini dijelaskan
bahwa pemerintah berhak mendorong perkembangan ilmu dan teknologi dan kita berkewajiban menggunakannya secara bijak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Namun, kenyataannya masih ada penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat. Dari situ kita belajar bahwa pentingnya literasi digital. Jadi, solusinya masyarakat perlu lebih bijak bermedia dan pemerintah meningkatkan edukasi anti hoaks. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farin Sena. Saya akan menjelaskan pasal 32 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Di ayat ini dijelaskan bahwa masyarakat berhak melestarikan budaya, tapi juga berkewajiban menjaga dan menghormati budaya bangsa supaya tidak hilang. Kenyataannya, masih ada budaya yang hampir punah seperti tarian tradisional di beberapa daerah yang mulai jarang dipelajari anak muda. Dari sini kita belajar pentingnya peran generasi muda, jadi solusinya pemerintah mendukung pelestarian budaya dan kita ikut menjaga budaya lewat kegiatan seni dan komunitas. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Negara menghormati dan memelihara bangsa negara sebagai kekayaan budaya. Di ayat ini dijelaskan bahwa kita berhak mempertahankan bahasa daerah, namun kita juga berkewajiban menggunakan dengan bangga agar tidak punah. Meskipun begitu, bahasa daerah yang terancam hilang seperti bahasa daerah Maluku dan Papua yang penuturnya masih sedikit. Dari hal ini kita sadar nilai bahasa daerah sangat penting. Jadi solusi pemerintah membuat program pelestarian bahasa dan masyarakat terus memakai bahasa daerah dalam keluarga dan kegiatan budaya. Nama saya Agral Putra Pandey. Saya akan menjelaskan pasal 33 ayat 1 sampai 4. Dimulai dari ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di ayat ini dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan kita berkewajiban untuk mendukung kegiatan ekonomi yang adil untuk semua. Kenyataannya, masih ada usaha kecil yang kalah saing dengan perusahaan besar. Dari sini kita belajar pentingnya gotong royong dalam ekonomi. Jadi solusinya, pemerintah mendukung UMKM dan masyarakat memilih produk lokal. Selanjutnya ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di ayat ini dijelaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, sementara kita berkewajiban memanfaatkannya dengan bijak. Kenyataannya, layanan publik seperti listrik atau kereta kadang mengalami masalah. Dari sini kita belajar pentingnya pengolahan yang baik. Jadi, solusinya, pemerintah meningkatkan kualitas layanan dan masyarakat menggunakannya secara tertib. Selanjutnya ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di ayat ini dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan kita berkewajiban menjaga lingkungan. Kenyataannya, masih ada penebangan liar dan pencemaran sungai. Dari sini kita belajar bahwa sumber alam harus dijaga. Jadi solusinya, pemerintah memperketat penguasaan dan masyarakat ikut melestarikan lingkungan. Selanjutnya ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di ayat ini dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan berkelanjutan, sementara kita berkewajiban mendukung ekonomi yang jujur dan ramah lingkungan. Namun sayangnya, masih ada penyalahgunaan monopoli atau pencemaran industri. Dari sini kita belajar bahwa ekonomi harus adil dan berkelanjutan. Jadi solusinya pemerintah meningkatkan aturan. Hai teman-teman, nama saya Gitu Samuel. Saya akan menjelaskan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Kita mulai dari ayat 1. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat ini dijelaskan bahwa fakir miskin anak yang terlantar berhak mendapat jaminan dari negara. Sementara kita juga berkewajiban peduli dan tidak membiarkan mereka terabaikan. Kenyataannya masih ada jalanan yang sulit mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Dari sini kita belajar pentingnya kepedulian sosial. Jadi solusinya pemerintah meningkatkan program bantuan dan masyarakat mendukung lewat kegiatan sosial. Kita lanjut ayat yang kedua. Ayat kedua berbunyi, negara mengembangkan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ini dijelaskan bahwa negara mengembangkan sistem sosial dan kita berkewajiban mendaftarkan diri serta menggunakannya dengan benar.
Namun kenyataannya masih ada warga yang belum mendapatkan akses BPJS atau kesulitan biaya. Dari sini kita belajar bahwa pemerataan layanan itu penting, jadi solusinya pemerintah memperluas layanan dan masyarakat aktif mendapatkan diri. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat ini jelaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, sementara kita berkewajiban menjaga kesehatan dan menggunakan fasilitas dengan tertib. Kenyataannya, masih ada rumah sakit penuh atau akses pelayanan yang lambat. Dari sini kita belajar perlunya peningkatan layanan. Jadi solusinya, pemerintah menambah fasilitas dan tenaga kesehatan dan masyarakat menjaga pola hidup yang sehat. Kita lanjut ke pasal 4. Pasal 4 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal-pasal sebelumnya diatur dalam undang-undang. Pasal-pasal ini mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak. Sekian penjelasan dari kami tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibahas dari pasal 27 sampai pasal 34. Dari pasal-pasal tersebut kita bisa melihat bahwa setiap hak harus disertai dengan kewajiban dan setiap kebebasan harus dipenuhi dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu kita untuk lebih memahami akan hak asasi manusia, menaati aturan, dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis. Dan saya, Gabriel Tulalo, dan mewakili teman-teman saya,